Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita semua masih diberi kenikmatan kesehatan yang sungguh luar biasanya sekali sama Allah SWT, dan semoga untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan kemudahan, kelancaran, serta mendapat ilmu yang barokah, manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi Quran Surah Atin di kelas 5, yang mana kalian sudah naik ke kelas 5 yang akan diajar oleh Bapak Muhammad Sirojul Kirom di SD Ummu Aiman Lawang tahun pelajaran 2021-2022. Langsung saja kita akan belajar Quran Surah Atin, yang mana untuk pertamanya kita akan belajar mengenal Surah Atin. Surah ini dinamakan Atin atas dasar kata atin yang terdapat pada ayat pertama yang artinya buah tin. Kemudian surah Atin adalah surah yang ke-95 dalam Al-Quran, yang mana Quran surah Atin ini berjumlah 8 ayat. Kemudian Quran surah Atin termasuk golongan surah yang turun di Mekah atau yang disebut juga dengan surah Makkiyah. Baik, yang selanjutnya kita akan membaca Quran surah Atin. Coba kalian dengarkan baik-baik. Pak Kiram akan membacakan, kalian yang mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكمil hakimin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang selanjutnya Pak Kiram akan membacakan arti atau terjemahan Quran surah Atin mulai dari ayat 1 sampai ayat 8. Coba perhatikan baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun, itu ayat yang pertama yang artinya demi buah tin dan buah zaitun. Kemudian ayat kedua, waturi sinin, artinya adalah dan demi gunung Sinai. Kemudian ayat yang ketiga adalah wahadzal baladil amin, yang artinya dan demi negeri Mekah yang aman ini. Kemudian ayat yang keempat adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, itu artinya adalah sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian ayat yang kelima yaitu tsumma radadnahu asfala safilin, yang artinya adalah kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kemudian ayat yang keenam, illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, artinya adalah kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kemudian ayat yang ketujuh bunyinya fama yukadzibuka ba'du biddin, artinya adalah maka
apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Kemudian ayat yang terakhir adalah alaisallahu biahkamil hakimin. Itu artinya adalah bukankah Allah hakim yang paling adil. Itu adalah arti dari Quran surah At-Tin ayat 1 sampai ayat 8. Yang selanjutnya adalah kandungan surah At-Tin, yang mana pada ayat yang pertama yaitu adalah tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya, memperhalus fisik, mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggemukkan badan, dan dapat melonggarkan rongga hati dan limpa. Kemudian zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah, sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. Itu kandungan dari ayat yang pertama, yang mana manfaat buah tin dan buah zaitun seperti apa yang sudah Pak Kirom jelaskan tadi. Kemudian yang selanjutnya yaitu ayat yang kedua, yaitu tentang Gunung Sinai, yang mana Gunung Sinai ini terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab, dan Mesopotamia, yang mana Gunung Sinai ini tingginya 2285 meter. Ini juga dikenali dengan nama Jabal Musa atau yang disebut dengan Gunung Nabi Musa, karena di tempat ini Nabi Musa menerima wahyu pertama dan diangkat menjadi rasul. Kemudian di tempat ini pula pada malam Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti sebentar di tempat ini dan melaksanakan sholat sebagai penghormatan beliau pada kesucian tempat tersebut atau yang disebut dengan Gunung Sinai. Kemudian yang selanjutnya yaitu ayat yang ketiga, yang mana ayat yang ketiga ini adalah kota yang aman, adalah kota Mekah sekarang. Kota ini disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatannya. Kota Mekah juga disebut sebagai Ummul Qura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang selanjutnya adalah ayat yang keempat, yang mana Allah menjadikan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Proses kejadian manusia tidak sama dengan kejadian makhluk-makhluk lain. Manusia memiliki akal, jasmani, rohani, dan nafsu. Anggota tubuh manusia serasi dan seimbang sehingga tampak indah, cantik, dan memudahkan untuk melakukan kegiatan. Sedangkan hewan hanya memiliki jasmani dan nafsu saja. Kemudian yang selanjutnya yaitu ayat yang kelima, yang mana Allah mengingatkan manusia sekalipun mereka sempurna tetapi dapat turun menjadi hina karena pengetahuan, sikap, dan perilakunya yang telah keluar dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui Rasulnya. Itu adalah kandungan dari ayat yang kelima, yang mana kemudian kita akan lanjut ke kandungan ayat yang keenam, yang mana orang-orang tidak pernah hina adalah mereka yang beriman dan melaksanakan amal soleh. Orang yang demikian itu akan selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, anak-anak sekalian, marilah kita melaksanakan amal soleh dan sekaligus kita beriman agar kita nantinya selamat dari kehinaan dunia dan akhirat. Kemudian ayat yang selanjutnya yaitu ayat yang ketujuh, yang mana ayat yang ketujuh ini pada hari kiamat nanti ada hari pembalasan terhadap perbuatan manusia yang baik dan buruk. Manusia seharusnya tidak meragukan adanya hari pembalasan karena Allah sudah menunjukkan bukti-buktinya. Allah memberikan akal kepada manusia untuk berpikir tentang ciptaannya dan hati untuk merasakan iman. Pertanyaan Allah itu untuk mengingatkan adanya hari kiamat agar manusia tidak lupa dan lalai sehingga terjerumus dalam dosa
dan kehinaan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ayat yang ke-8 atau ayat yang terakhir, yang mana Allah adalah hakim yang paling adil. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang telah diusahakannya selama hidup di dunia. Jika baik amalnya, maka akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga dan ridhonya. Dan jika buruk amalnya, maka akan mendapatkan balasan yang buruk pula, yaitu neraka dan murkanya. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, yang mana kandungan surah At-Tin ini perlu kita ketahui agar kita nantinya lebih beriman lagi dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita nantinya selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku sekalian, mungkin cukup sekian apa yang bisa Pak Kirom sampaikan. Kurang lebihnya Pak Kirom mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang mana pembelajaran pada pagi hari ini, semoga kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat fid dini wad dunya wal akhirah, serta nantinya kita dikembalikan ke pangkuan kedua orang tua kita masing-masing dengan dijadikan sebagai anak yang soleh dan solihah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tua, guru, masyarakat, nusa dan bangsa. Baiklah anak-anak sekalian, mungkin cukup sekian dari Pak Kirom. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.